Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita sama-sama satu hati berdoa. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk kita datang dalam doa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sepanjang malam kami istirahat, ada berkat Tuhan yang Engkau sudah sediakan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan untuk mengelola apa yang Kau sediakan bagi kami. Biar apapun yang Kau beri bagi kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami menyembah-Mu, Kau teramat baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu terindah. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu. Dengan apa Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa-Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
setia yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, teramat baik. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Kau setia, Kau yang selalu menopang. Kau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Kau baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kebaikan-Mu sungguh indah. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Kami bersyukur, kami memuji kebaikan-Mu. Kau baik, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Kau sangat
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak disembah. Raja segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, layak terima pujian. Kami berikan hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Kau yang layak terima pujian. Kau yang agung,
terima pujian, layak terima hormat. Sungguh Engkau Tuhan yang berikan kasih terindah bagi kami. Hati-Mu mulia Tuhan, Engkau berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
hargai karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat kasih-Mu, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kami ingat kebaikan-Mu, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup.
Sungguh baik Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari kita mau naikkan doa syafaat kita nanti. Bapak Devin yang akan pimpin doa syafaat. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh baik Tuhan, kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana kami Tuhan sampai hari ini Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap musim kami Tuhan, dalam senang, dalam susah, ataupun apapun Tuhan dalam kehidupan kami yang kami alami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Agar nama-Mu saja Tuhan yang terus kami agungkan Tuhan. Agar nama-Mu saja yang kami akan selalu puji-puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau memberikan shalom Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Memberikan damai Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kau akan selalu menaungi bangsa kami ini Tuhan. Di mana kami tinggal ini, Engkau akan terus memberikan kesejahteraan Tuhan daripada Engkau saja Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau akan melindunginya dengan kasih-Mu Tuhan. Kau akan melindunginya dengan karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau akan memberikan bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang menjadi panutan untuk bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Di mana kami tinggal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling terendah Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar para pemimpin-pemimpin ini Tuhan semuanya takut akan Engkau Tuhan dan membawa bangsa ini menuju bangsa yang maju Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang akan memberikan hikmat pewahyuan daripada Engkau Tuhan, agar bisa memimpin bangsa ini menuju bangsa yang maju lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang sudah Kau pilih Tuhan, agar pemimpin yang sudah kami pilih untuk kedepannya Tuhan, Kau juga akan memberikan hikmat daripada Engkau, roh akan takut akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa ini Tuhan. Dan Kau akan terus Tuhan menjauhkan bangsa ini Tuhan dari bahaya apapun Tuhan yang menimpa bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika bangsa ini menghadapi sesuatu hal Tuhan, Kau memiliki rencana yang indah Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kau juga akan berkati masyarakat yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka semua Tuhan pengertian di mana Engkau betapa mulianya Tuhan, dan Engkau yang harus kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga akan menjaga setiap kota-kota yang dimanapun kami berada Tuhan. Kau memberikan mereka, kota-kota kami ini Tuhan, damai juga Tuhan. Kau memberikan kota kami kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam hadirat-Nya. Sebab kita sangat meyakini hadirat Tuhan itu sangat menyejukkan dan memberi kekuatan, bahkan inspirasi yang membuat hidup kita berbeda dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Oleh karena itu pagi hari ini biarlah kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan dengan satu semangat yang selalu baru, bahkan hati yang senantiasa untuk mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup membuat semuanya itu indah di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, sharing saya pagi hari ini adalah hati percaya, karena itu aku berkata. Ya, jadi kenapa di antara kita sudah sekian puluh tahun mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kenapa hidup kok seperti ini saja? Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan.
Dari tahun berganti tahun, bahkan sangat menyedihkan sekali kalau hidup kita hari ini ternyata lebih buruk dibandingkan hari yang lalu. Ada apa? Siapa yang salah? Apa yang harus aku lakukan supaya rancangan Tuhan, janji Tuhan itu kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita? Nah, ternyata ada korelasinya antara hati dengan sebuah perkataan kita. Hati percaya itu menjadi sebuah dasar untuk kita berkata-kata. Bapak Gembala membawa kita untuk kita memperkatakan iman, memperkatakan firman Tuhan, supaya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, ternyata ada korelasi antara hati dengan perkataan kita. Nah, korelasi atau ada hubungan, ya, ada sinergi, ya, antara hati dengan perkataan itu yang akan hidup ini mengalami berkat dan janji Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, sharing pagi ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Hati percaya, karena itu aku berkata. Amin, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi, saudara, ini sebuah statement iman dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan, begitu banyak mengalami pergumulan, tantangan yang harus dihadapi. Bahkan Rasul Paulus hampir saja mengalami satu keadaan yang membuat dia menjadi lemah, merasa seorang diri ditinggalkan, ya, mengalami kesusahan di dalam hidup. Tetapi Paulus dia membangkitkan hidupnya, ya, untuk tetap melayani, dan dia berkata, aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Jadi ada perkataan iman, ada perkataan janji firman Tuhan yang keluar dari mulut Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus mengalami kekuatan, mengalami anugerah, mengalami kemuliaan. Bahkan di saat dia mengalami penderitaan, dia percaya di balik semua itu, penderitaan yang dialami, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan baginya dan juga bagi orang percaya. Saudara, hati percaya, karena itu aku berkata-kata. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita katakan, apakah itu berasal dari hati yang percaya? Coba kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Apakah hati kita percaya ketika kita mengatakan janji Tuhan? Apakah ada iman di dalam hati ini ketika kita memperkatakan firman Tuhan? Saudara, ada orang berkata karena dia ternyata tidak tahu apa yang dikatakannya. Ya, dia banyak berkata, ngomong ini, ngomong itu, ya. Tapi ternyata dia tidak mengetahuinya, saudaraku. Mungkin dia sebelum berkata, dia tanpa berpikir, tanpa merenungkan apa yang akan dikatakannya. Sehingga ketika dia berkata, ternyata dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Makanya Ayub, ya, di kitab Ayub pasal terakhir, Ayub itu berkata, tanpa pengetahuan aku berkata-kata, berbicara tentang engkau. Tetapi aku menyesal, aku menarik kembali perkataanku. Saudara, kenapa? Karena
Ayub tanpa pengetahuan, dia berkata-kata tentang Tuhan. Saudara, ada orang memang di sekitar kita, orang berkata cepat untuk bicara, tapi ternyata dia tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Ada juga orang berkata, ngomong ini, ngomong itu, bahkan memperkatakan firman Tuhan itu karena ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan temannya. Ya berkata, oh Tuhan itu baik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, kita mungkin ikut-ikutan untuk memperkatakannya. Saudara, apakah itu kita? Atau mungkin kita memperkatakan firman Tuhan, kita menyampaikan janji Tuhan keluar dari mulut kita, supaya kita terlihat, aku nih anak Tuhan, ya, supaya terlihat rohani, saudaraku. Apalagi, loh, saya kan di gereja sudah melayani, sudah dipercaya oleh Pak Pendeta untuk melayani di bagian ini, untuk menjadi pemimpin di Komsel, untuk menjadi koordinator, untuk menjadi tim ini, tim itu. Sudah, ya, masa aku tidak mau memperkatakan firman Tuhan, atau mulut ini tidak pernah mengatakan firman Tuhan, saudaraku. Tapi tujuan di dalam hatinya supaya kelihatan aku nih rohani, ya, menjaga status, aku nih pemimpin, aku ini koordinator, aku nih PIC, aku nih yang dipercaya oleh gereja. Aku sekian puluh tahun ada di bidang ini, sekian puluh tahun aku nih di gereja. Masa aku tidak ada kata-kata rohani, saudaraku? Ya, nah, kalau hal ini yang menjadi penyebab kenapa orang itu memperkatakan firman Tuhan, tapi biarlah ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sumber pertolongan, ya, bahwa firman Tuhan itu berkuasa, biarlah kita itu berkata karena hati kita ini percaya. Amin, saudara. Karena kita sadar, karena kita mengetahui, karena kita sangat meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya aku memperkatakannya. Dan ketika kita memperkatakannya, maka hal itu yang akan membuat kita mengalami janji Tuhan. Kita akan kuat, kita bahkan akan tetap bisa bertumbuh sekalipun kita di tempat yang sangat tidak nyaman, dalam kondisi keadaan yang sangat buruk sekalipun. Tapi kita bisa tetap bersyukur, kita bahkan bisa tetap bersukacita, bahkan iman kerohanian kita pun makin bertumbuh, makin bertumbuh. Kenapa? Karena kita memperkatakannya. Itu karena hati kita percaya. Amin, saudara. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, mari kalau kita berkata firman Tuhan, memperkatakannya dengan hati yang percaya. Saudara, kadangkala antara hati dan mulut itu bisa berbeda. Hati dan perkataan itu bisa lain. Ya, tidak nyambung, saudaraku. Padahal Yesus berkata demikian. Buah itu dikenal dari pohonnya. Kalau pohonnya baik, maka buahnya pasti baik. Itu secara umum, saudara. Ya, bahkan Yesus juga berkata, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, saudara. Tapi yang menjadi persoalan, ternyata hati dan mulut kita ini beda. Hati ini bisa penuh kepahitan, hati ini bisa tawar, tapi mulut di depan banyak orang itu kita bisa berkata manis. Ya, hati tidak percaya sungguh-sungguh terhadap rancangan Tuhan,
tapi mulut itu begitu luar biasanya memperkatakan rancangan Tuhan itu baik dan sangat indah. Hati mulut bisa berbeda, tidak sinkron, saudaraku. Ya, ini yang menjadi masalah. Hati dan mulut bisa lain. Saudara, kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, perkataan kita tidak sesuai dengan isi hati kita. Ya, makanya kita mendengar di sekitar kita ada anak Tuhan yang berkata, mana mungkin, masalahku kan besar. Ya, mana mungkin bisa. Saudaraku, kenapa? Karena hatinya itu tidak percaya sungguh-sungguh. Ya, walaupun dia memperkatakannya, saudaraku. Makanya tidak ada sebuah keyakinan yang dia akan alami, dia akan terima. Dia selalu berpikir, ya, tidak ada sebuah kepercayaan sehingga orang itu berkata, mana mungkin, apa bisa, saudara. Atau mungkin, ya, orang itu bisa bingung. Ya, bisa bingung. Iyalah, hati dengan mulut berbeda. Orang ini orang yang bingung. Saudaraku, ya, ketika seorang diri mungkin di rumah, dia bisa merasakan kekhawatiran, kepahitan hidup yang sangat berat sekali. Tapi ketika ada di tempat yang ramai, di sebuah komunitas, bahkan di gereja, saudaraku, ya, dia begitu sangat hebat. Dia terlihat manis, terlihat penuh sukacita, saudaraku. Kenapa? Ya, karena sebenarnya di dalam hatinya, hidupnya ada kebingungan, tidak ada kejelasan, ya, untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Pagi hari ini, apakah Anda adalah orang-orang yang bingung? Orang yang hatinya berbeda dengan mulutnya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara, Yakobus menulis, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara, kalau hati dan mulut kita tidak sama, saudaraku, ya, hati tidak percaya tapi mulut berkata percaya, saudaraku, ya, di dalam perjalanan hidupnya pasti akan banyak persoalan. Dan orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mengalami janji Tuhan. Bahkan dia akan bingung, saudaraku. Kenapa? Karena dia pun tidak, di dalam hatinya, hidupnya tidak sepakat dengan dirinya sendiri terhadap janji Tuhan, saudara. Orang yang seperti ini, ya, yang tidak percaya kepada firman Tuhan, dia tidak akan alami perubahan hidup. Hidupnya selalu begitu-begitu saja. Ya, hidupnya hanya itu-itu saja, saudara. Tidak alami perubahan, tidak alami revival, saudara. Kenapa? Ya, karena hati dan mulutnya itu berbeda. Saudara, biarlah pagi hari ini, mari ketika kita berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan, Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala persoalan yang aku alami. Hati kita ini percaya bahwa Dia sanggup melakukannya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jangan ada ketidaksinkronan antara hati dan mulut kita, sehingga kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, itu sangat penuh dengan kekuatan yang penuh untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya siapa sih yang akan alami janji Tuhan di dalam hidup kita, saudara?
Dari hati keluar melalui mulut, saudaraku. Ya, bahkan filosofi Jawa, orang Jawa berkata, ojo sok nganake engko ndak ono. Ojo sok nganake engko ndak ono. Jangan mengada-ada, nanti akan ada, saudara. Itu dunia. Ya, apa yang dikatakan itu bisa saja terjadi. Itu dunia, saudaraku. Nah, firman Tuhan juga sangat tegas sekali berkata, ketika kita memperkatakannya dengan hati yang percaya, hal itu bukan hal yang jauh, hal itu bukan hal yang tidak mungkin di dalam hidup kita. Tapi kalau itu kita katakan dengan iman, dengan hati yang percaya, firman Tuhan, kuasa dan janjinya itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Siapa yang akan alami janji firman Tuhan? Siapa yang akan alami perubahan hidup? Siapa yang mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam hidup ini? Yaitu orang yang percaya kepada firman Tuhan dan memperkatakannya melalui mulut kita. Ya, saudara. Sehingga ketika kita memperkatakannya, saudara, Roma juga menulis demikian. Iman timbul itu karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika hati kita ini percaya, saudaraku, mulut itu mengaku, yaitu memperkatakan firman Tuhan itu. Lalu telinga kita ini mendengar. Ya, maka ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada rema yang akan hidup ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan yang kita katakan dengan hati yang percaya, saudaraku. Makanya hidup kita berubah. Kita alami janji Tuhan. Ya, kita alami mujizat-mujizat Tuhan. Kenapa? Karena hati kita percaya, mulut kita memperkatakannya, dan itu yang kita lakukan. Siapa yang mengalami janji Tuhan, kuasa dan mujizatnya? Yaitu kita yang percaya bahwa firman Tuhan adalah dasar hidup. Amin, saudara. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu pondasi hidup kita, tempat kita berpijak, saudaraku. Bahkan kita yakin bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban dari segala persoalan hidup ini. Sebagai orang-orang percaya, hati ini harus percaya firman Tuhan adalah segala-galanya. Firman Tuhan adalah jawaban dari segala persoalan hidup di dunia ini, saudaraku. Ya, makanya firman Tuhan menjadi nafas hidup. Selain doa dikatakan nafas hidup, tapi firman Tuhan sebagai pondasi tempat kita berpijak. Dan ada satu keyakinan, persoalan apapun yang kita alami di dunia ini, firman Tuhan adalah jawabannya. Amin, saudara. Ya, kalau kita mempercayai hal ini dengan hati yang teguh, kita akan alami apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup ini. Bahkan hati kita sungguh-sungguh percaya, ya, firman Tuhan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, saudaraku. Bahkan yang mati bangkit kembali. Kuasa Tuhan tidak berubah 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, saudaraku. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau aku percaya, firman Tuhan juga berkata, orang yang percaya menaruh harapan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, tidak akan dipermalukan, saudara. Jadi kita percaya firman Tuhan itu berkuasa.
Firman Tuhan itu kekuatan, ya kekuatan Allah, ya untuk memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Ya, kita akan alami janji firman Tuhan itu kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah dulu dan sampai selama-lamanya. Bahkan siapa yang akan alami janji Tuhan? Siapa yang akan alami perubahan hidup? Siapa yang akan alami mujizat dan pertumbuhan dalam hidup ini? Yaitu bagi kita yang mempunyai keberanian untuk mempercayai firman Tuhan. Amin, saudara. Mempunyai keberanian untuk mempercayai firman Tuhan. Lo maksudnya apa? Saudara, percaya bukan hanya sekedar percaya. Percaya bukan hanya lalu kita sampaikan keluar dari mulut kita, yaitu awal dasar. Tapi iman itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Apakah kita tetap teguh untuk tetap percaya? Sekalipun belum kita lihat, sekalipun itu belum datang, apakah kita tetap mempercayai? Nah, ketika kita tetap mempercayai, sekalipun, walaupun, saudara, ini dibutuhkan sebuah keberanian. Amin. Keberanian untuk apa? Tetap percaya kepada janji firman Tuhan. Oleh karena itu mungkin ada harga yang harus dikorbankan. Dibutuhkan kesetiaan, atau mungkin dibutuhkan air mata kita. Ya, ketika kita mau percaya kepada janji Tuhan, mungkin ada gesekan, ada luka, ya, di mana kita direndahkan. Di saat-saat itu mungkin kita harus mengosongkan diri kita, saudara. Ini mungkin tidak nyaman, tidak enak, tapi ini harga yang harus kita bayar. Karena ini adalah sebuah sikap kita untuk berani mempercayai firman Tuhan sampai hal itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di saat teduh pemuritan pagi hari ini, kalau kita mau alami janji Tuhan, kalau kita mau mengalami perubahan hidup, kalau kita mau alami mujizat demi mujizat, kita harus punya keberanian untuk mempercayai firman Tuhan. Amin. Sekalipun itu belum terjadi, sekalipun itu belum datang, sekalipun itu belum kita lihat, tapi aku mau tetap percaya. Aku mau menantikan waktunya itu datang di dalam hidupku. Inilah sebuah komitmen, inilah sebuah iman yang teguh, yaitu keberanian untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini yang akan membuat hidup kita mengalami kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan yang dahsyat dan yang mengubahkan kehidupan kita. Amin, saudara. Pagi hari ini ayo di kamarmu masing-masing, dimanapun kau mendengarkan, mengikuti saat teduh pemuritan pagi hari ini, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengkoreksi hidupmu. Mungkin selama ini engkau tidak mau memperkatakan janji Tuhan, atau mungkin kau sudah memperkatakan tapi hatimu tidak percaya sepenuhnya. Engkau mungkin hanya ikut-ikutan, engkau mungkin supaya kelihatan aku nih anak Tuhan, aku nih orang Kristen, aku nih sebagai pelayan Tuhan. Tapi pagi hari ini ayo renungkan firman Tuhan pagi hari ini, koreksi hidup kita. Ya, apakah ketika kita memperkatakan janjinya, memperkatakan firman-Nya, itu didasari hati yang percaya, saudara? Apakah kita ada keberanian untuk mempercayainya? Pagi hari ini, mari kita berubah. Kalau mungkin ada sesuatu yang keliru, supaya apa? Supaya kita makin mengenal Tuhan, makin kuat di dalam kuat kuasa-Nya dan alami janji firman-Nya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, tidak mengerti rencana-Mu, tapi kami akan pegang janji-Mu Tuhan. Karena pengharapan iman kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Inilah iman kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat, saat ku tak, yes Tuhan, melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, kami percaya kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya. Kami selalu percayai-Mu Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada janji-Mu, kepada firman-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami Tuhan. Saat teduh pemuritan pagi hari ini, biarlah mengubah hidup kami, mengubah pondasi hidup kami, supaya kami memiliki hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini. Kami percaya dalam Tuhan ada berkat, mujizat, pertolongan. Bahkan ketika kami memperkatakan berkat kata-kata mujizat, maka pasti Tuhan akan terlibat karena Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami merindukan ada perubahan dalam hidup kami karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Memberkati semua anak sudah melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Victor yang sudah menyampaikan firman. Berkati hidupnya, rumah tangga, keluarga, masa depan semuanya dalam kuasa penyertaan Tuhan. Memberkati semua kami yang sudah setia mengikuti satu pemuritan ini. Pakai kami semakin naik dan semakin naik. Terima kasih Bapak. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.